Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Pedagang kecil mentale juragan. Kali ini dalam video ini saya ingin membuat judul yang berbeda, yaitu pedagang kecil mental juragan. Jadi kalau kemarin jadi sebenarnya seperti ini. Ada pertanyaan di video saya di kolom komentar. Mas, kalau kebutuhan sehari-hari apa pengambilan dari toko, apa ngambil dari toko, apa kebutuhan sehari-hari dipisah, atau bagaimana cara pengaturannya, mungkin seperti itu ya, cara mengatur keuangan di dalam rumah tangga dan di dalam toko sembako. Sama saya itu sudah jualan di toko sembako sudah jalan 2 tahun jalan di toko sembako. Terus rencana saya ingin memperbesar toko sembako menjadi grosir. Dan bagaimana menurut dan bagaimana caranya, apa harus pinjam bank atau merintis atau menyisihkan uang dari toko sembako itu kecil-kecil, mungkin ya lah pertanyaannya. Kalau saya itu seperti ini, teman-teman toko sembako ini, teman-teman khususnya pedagang seperti saya itu mulai dari nol, pedagang dari nol. Itu sistem saya itu orang gagas, nggak mikir, nggak nggak mau bertele-tele. Secara tidak langsung saya itu secara apa wi, kenyataan saya itu tidak mau mikir yang nemen-nemen. Jadi kalau ada uang ya untuk makan ya tak pangan, lah orang enak ya golek, seperti itu loh. Tapi kalau ada kelebihan mungkin hasil kita kebanyakan atau dan sebagainya kan kita nggak tahu ya kan. Kalau seperti pedagang seperti saya itu yang sistem seperti ini itu seumpamanya kita sehari dapat untung segini, terus untuk makan segini dan sebagainya. Saya itu nggak mikir. Kalau nggak mikirnya seperti ini, mau saya makan tiwul sama gedungan ya tiwul karo gedungan. Kalau besok pengen mangan sate ya golek kauman, atau itu ngono kuwi lah. Istilah saya itu istilah ranggagas, ramikir gitu, seperti itu. Dan kalau pengen kita itu ngasih, seumpama kalau saya mempunyai pengalaman seperti ini, kita itu mikir bola tak didoi. Saya itu pernah punya uang satu tak ceritanya ora ya, rasa deh, nggak usah seperti itu. Jadi pengen mangan yo mangan, pengen jajan yo jajan, pengen apa-apa yo, kalau bisa ya tak beli, kalau enggak yo disik tirakat, jadi dimpet sesuai kemampuan kita. Tapi kalau kebutuhan makan dengan keluarga dan sebagainya, kita nggak ada batas loh. Itu kalau hasil warung dengan untuk makan dicampur jadi satu, nanti apa tidak rusak keuangan di toko sembako itu, nah dan sebagainya. Kalau saya sih nggak mikir gitu. Gagal ya gagal, sudah. Namanya gagal ya coba lagi lah. 2 kali loh saya gagal, nggak 1 kali, nggak 2 kali saya gagal. Mulai 2011 itu loh, 2011 sampai 2013 itu. 2013 gagal, 2015 awal gagal nih, baru buka lagi 2013, 2015 gagal lagi, di 2015 akhir, dan alhamdulillah jalan sampai sekarang. Tapi yang sistem seperti itu yang saya campur ya, kebutuhan saya untuk mangan yuk mangan, kalau anak butuh jajan ya jajan dari situ. Jadi walaupun sehari mungkin hasilnya 5.000, untuk jajan 10.000 ya nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi itu untuk kebutuhan, manfaatnya untuk keluarga atau orang lain yang ada di sekitar kita. Hai Mbak Binara, ya, seperti itu. Yang penting kita itu hidup itu, kalau saya ya, kalau hidup itu menurut saya kita itu nggak bisa apa-apa kalau saya pendidikan nggak ada pendidikan mungkin cuma sampai SMP saya itu, terus ngaji nggak bisa, terus dan sebagainya nggak bisa. Apa sih hidup kita itu yang bermanfaat untuk orang lain gitu, maksud saya. Ya wis ngono lah, paham. Jadi mungkin teman-teman
dan sebagainya. Kalau meniru prinsip saya yo monggo, kalau tidak nggak apa-apa, soalnya ini rada angel. Saya itu keperluan saya cuma seperti itu, jadi butuh dari kebutuhan kehidupan sehari-hari itu yang saya ambil dari toko. Ya kebutuhan sehari-hari apapun itu kita ambil dari toko. Wong saya kerjanya cuma di toko, saya kerjanya cuma di warung. Oh mas, bungkus mak begini. Pulsa bungkus berapa? Oh klik. Makanya tak kasih judul apa kuwi jenenge, pedagang kecil mental juragan gitu. Nomornya mas? 0831. Iya mas. Guyu. Oh iya ya. Enten. Ora patek kena kuwi kompoku. Ora anu jenengan jajal ya. Kita sediakan fasilitas kompo. Kompo itu enak kono mas? Apa sak enak? Enak kudune. Kompo iki tak dokokne ning ngarep warung aku ora ngantek nganggo dhewe rusak. Ayo mbak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mau membayar kita. Oh iya. Berapa? 10 sama punya Fortune bantal kemarin. Oke. Fortune bantalnya 160 berapa? 165. Terus berasnya 10. 240. 245. 240 berapa, Mbak? 246 di komputer, Mbak. Iya. 246 600 berapa gitu. Gawean 200 jadi jutanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kebutuhan sehari-hari saya memakai hasil saya dari toko. Soalnya saya dan istri MFDB, Mbak. Soalnya kebutuhan sehari-hari saya sama keluarga itu soalnya saya dan keluarga itu cuma kerja di toko sembako. Sama saya itu sudah jualan di toko sembako sudah jalan 2 tahun. 2 tahun jalan di toko sembako. Terus rencana saya ingin memperbesar toko sembako menjadi grosir. Dan bagaimana bagaimana caranya, apa harus pinjam bank atau merintis atau menyisihkan uang dari toko sembako itu kecil-kecil, mungkin ya ngono lah pertanyaannya. Jadi menurut saya seperti ini, kalau saya kita itu setiap harinya dituntut untuk menambah dagangan. Siapa yang menuntut kita? Yang menuntut kita adalah mungkin dari pelanggan. Pelanggan itu meminta dagangan kita tambah ini, dan tambah ini. Satu hal, ada di video saya sebelumnya, bagaimana cara mengembangkan toko sembako itu ya seperti itu. Dengan cara itu mungkin. Kedua, yaitu dengan cara kalau saya ini ya sistem saya itu tadi loss itu tidak mikir kalau mungkin ada penawaran dagangan dari ini ABC, saya terima, dan setelah saya terima nanti wayah pembayaran ya kita bayar, mungkin seperti itu. Tapi kadang-kadang seperti ini ya, mungkin waktu bayar kita nggak bisa, dan sebagainya. Sistem saya nawa itu bayar utang. Jadi kalau ada sales delalah pas teko hari ini datang, sales datang, dan harus yang kita harus bayar adalah segini. Bukaan, Mbak. Glek ngono bukaan berapa, Po? Ini dulu marine adi, Po. Dengan cara seperti ini piye tekan ndi, Mang? Aku takoni lali. Dengan cara seperti itu saya itu bisa ternyata. Jadi contoh nih, pagi kita itu belum pawitan apapun, mungkin di siang harinya mungkin ada tagihan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, faktanya kalau kita niatkan untuk bayar itu, faktanya terbayar. Jadi pedagang itu kita itu sawang sinawang lho. Sawang sinawang itu faktanya dagangan saya mungkin segini banyaknya. Mungkin dagangan untuk pemula mungkin baru ini ABC dan sebagainya. Jadi kita itu mikirnya sama.
Tapi jenengan mungkin lebih untuk pemula ya, mungkin mikirnya lebih ringan. Kalau pedagang besar itu biasanya pedagang besar ki amreng ini kira udah besar. Mana itu, Mak? Pedagang besar. Kalau saya sih belum besar ya. Jadi saya pribadi itu juga mumet kadang-kadang mikir utang. Tapi tak kayak kalau saya ya itu tadi sistem saya nggak mumet itu nggak orang gagas. Seperti itu orang gagas waktu bayar utang kalau nggak ada ya silakan bawa balik barangnya dan sebagainya. Itu sistem saya. Untuk alternatif ngambil ke bank, dipikir dulu matang-matang. Apakah jadi omset saya sehari segini. Jadi kalau 1 bulan segini, mampu nggak untuk membayar utang yang ada di bank itu. Kalau belum mampu untuk menjalankan itu, ya semampunya aja dulu. Dirintis dari kecil untuk pengembangan mungkin 2 tahun kok saya nggak berkembang, 3 tahun mungkin saya belum berkembang dan sebagainya. Ya itu mungkin rezeki kita seperti itu, segitu gitu loh maksud saya. Monggo Kang. Sandal japit. Niki. Menika jenengan milih. Sampeyan pilih kemawon. Sing nomor pinten? 10. Nomor 10, Mbak. Nomor 10. Ngeten nggih. Nggih, Pak. Ngangge plastik. Jajal mboten? Mboten. Oh, nggih. Napa enten sirat sing saacah ngoten niku? Enten. Niki. Nggih. 3.000 nggih, Kang? Nggih, Pak. Nggih. Berarti kembali 2.000, Mbak. Belum, Mbak, kamu? Nah. Kembalinya 2.000. Dan Nang ibu no tenang sang bako. bako Nggih. 2.000. Nggih. Angsal. Nih. Sing halus napa sing enak? Sing biasa mawon. Biasa. Berarti sing rada ora patek jegrak banget ya, Kang? Sakmene ya, Kang? Nggih, Pak. Nggih. Ora tak timbang lho, Kang. Nggih. Monggo. Pas nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Bako 2.000 sak umbruk. Swalo 10.000. Jangan aja ira-ira lagi dodol ngono kuwi lho. Los modele. Jadi mungkin alternatif untuk mengambil bank mengambil ke bank menurut saya dipikir matang-matang dulu. Apakah omset sehari ini mampu untuk membayar tagihan yang setiap bulannya segitu dan sebagainya. Dan kalau belum mampu, diusahakan dimulai dari yang ini aja lah. Ya dikembangkan yang itu aja. Mungkin yang jelas untuk pengembangan toko sembako itu kalau saya pribadi ya, itu yaitu memperbanyak dagangan dari sales distributor atau dari distributor atau dari permintaan pelanggan. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Mungkin kalau lah kita menimbuk banyak tapi nggak laku ya bagaimana kan susah kan gitu kan. Jadi seperti itu. Prinsip saya seperti itu. Dan untuk teman-teman toko sembako dan lain, Bu monggo. Ya semuanya lah. Nanti kalau kebanyakan ngomong enggak orang api. Oke, sekiranya itu dulu. Oke, sekiranya itu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Salam sukses, salam sehat, semoga semuanya urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.